itu salah satunya di masyarakat kita adalah soal SDM yang rendah. Dia tidak mampu manage dengan bagus. Nah, itu ada upaya yang dilakukan, misalnya membuat jaringan pendamping. Sehingga orang itu tidak dilepas secara full dulu, tapi ada pendampingan selama beberapa bulan. Kalau sudah kelihatan mampu berjalan dengan sendirinya, kemudian pendamping itu bisa ditarik dan bisa berjalan sendiri. Ada nggak ada upaya-upaya ke situ dari Pak Arif? Ini upaya yang kami lakukan ini yang pertama ya, nanti kami juga melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan. Urusan itu di dalamnya mencakup manajemen dan pembukuan. Itu manajemen pembukuan. Kemudian juga dilakukan inkubator itu pendampingan. Kami pendampingan itu bekerja sama dengan Universitas Swadaya Gunung Jati, yang namanya di Fakultas Ekonomi, ada di sana ada lembaga inkubator, namanya lembaga inkubator di Usogati. Itu kan bersama dengan para ekonom di Usogati, yang intinya kami untuk saat ini baru melakukan pendampingan selama 3 bulan yang resmi ya, yang resmi baru 3 bulan. Kemudian juga untuk pendampingan selanjutnya kami juga dibentuk untuk pengurus UMKM kecamatan. Kecamatan ini mudah-mudahan kita bisa mendampingi baik itu tentang pelatihannya maupun tentang permodalan. Kenapa? Karena dalam SDM ini kebanyakan kalau mendampingi, contoh misalnya ada para usaha mikro yang tidak mengerti apa-apa ya, KTP saja ada yang nggak punya, bisa gitu. Nah, kita kan ada pendampingan permodalan, ada pendampingan permodalan itu yang kali ini baru bisa dari provinsi, adanya dari provinsi ada permodalan yang tugasnya itu mendampingi para usaha mikro yang membutuhkan permodalan untuk diarahkan ke yang paling murah ataupun kalau bisa yang tidak ada bunga. Itu adanya, bisa contoh di Jasa Marga itu adanya hanya biaya saja 1 kali 5%, kesananya tidak. Iya. Kemudian di BPR ya, KPR itu di BPR juga itu dengan bunga tanpa bunga hanya sekali saja, sekali biar organisasi saja. Itu yang upaya kami lakukan, dan sebisa mungkin karena ini kami arahnya ke pembukuan. Kenapa? Karena pembukuan ini bisa untuk mengevaluasi untung dan ruginya. Nah, itu kami juga bahwa dalam pendampingan ini melibatkan anggota keluarganya. Ada yang orang tuanya ada usahanya bagus, nggak mengerti apa-apa, ya akhirnya pendampingannya dengan anak, berikut anak-anaknya itu untuk mendongkrak ataupun minimalisir dalam SM. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu Endang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan dari Dewan, dari SKPD, dan rekan sekalian yang berbahagia. Pada intinya tadi yang moderator tanyakan, sebenarnya nih kami dari Dinas Perdagangan Perindustrian Kabupaten Cirebon dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon sama-sama bergerak di bidang ekonomi dan hampir mirip. Kalau yang dari Dinas Koperasi UMKM itu membina UMKM, usaha mikro kecil menengah, sedangkan di industri adalah industri kecil menengah. Jadi ada beda sedikit. Kalau UMKM itu semua usaha ya Pak Menarto ya, semua usaha. Tapi kalau yang industri adalah industrinya aja. Untuk Kabupaten Cirebon saat ini jumlah UMKM mungkin 32.000 ya, 31.000 UMKM. Sedangkan untuk industri kecil menengahnya hanya 14.000 sekian, jadi 14.500 lah untuk tahun sekarang. Jadi ada bedanya. Tapi pada prinsipnya kami hampir sama untuk membimbing, membina pada pengrajin UMKM. Tadi sudah disebutkan tadi, memang Kabupaten Cirebon ini adalah kabupaten yang luar biasa ya. Kita mempunyai jumlah penduduk yang luas, punya yang banyak, wilayah yang luas, pantainya luas, punya SDA juga banyak sumber daya yang kita banyak sekali, dari perikanannya, dari pertaniannya. Kita itu di samping itu kita punya akses jaringan transportasi juga bagus, karena kita sekarang ada tol mana Cikampek, Cipali. Nah,
itu sangat apa ya, sebenarnya sangat berpengaruh banget dengan ekonomi di Kabupaten Cirebon ini. Di samping itu juga ada Kertajati, itu juga sangat kedepannya kita Kabupaten Cirebon insya Allah akan lebih maju. Karena apa? Wisatawan, orang mampir ke Cirebon itu sangat banyak karena aksesnya terbuka. Di samping itu dari kereta api pun sudah ada double track. Jadi Cirebon ini sentralnya lah, pokoknya untuk jurusan transportasi itu merupakan jalur utama dari Pulau Jawa ini lewat Kabupaten Cirebon. Dan insya Allah perdagangan, ekonomi kita akan maju ke depan. Memang ada hal-hal, ada tadi beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Contoh tadi di UMKM, kendalanya dari SDM, dari permodalan, dari pemasaran, produksi. Kami pun juga seperti itu. Di era reformasi 4.0 ini, reformasi yang zamannya IT, zamannya teknologi canggih, memang banyak hal-hal yang kelemahan kami di tingkat industri kecil menengah ini. Di antaranya tentang kemampuan SDM-nya. Kemampuan SDM-nya belum semuanya mengerti tentang IT, tentang jaringan IT itu online lah, itu macam internet segala. Padahal di zaman revolusi 4.0 itulah basisnya, kita harus mengerti semuanya itu. Jadi kami itu merasa harus ditingkatkan, harus masih meningkatkan SDM kita terhadap teknologi ini, baik di tingkat produksinya maupun di tingkat pemasarannya ini. Banyak di tingkat kami industri kecil ini masih manual. Kalau masih manual itu masih UMKM ya Pak ya, belum itu. Masih binaan dari Dinas Koperasi UMKM. Tapi kami di industri akan meningkatkan Pak, dari yang manual tadi menjadi industri yang sudah ya nggak dijajah, yang nanti ini digital, tapi yang kecil-kecil lah, yang produksinya tepat guna. Yang awalnya contoh kayak pisang, bibit pisang kita kalau dari UMKM masih sama pisau, tapi kami dari industri memacu harus pakai mesin. Jadi bisa kapasitas dari bisa 10 ton apa berapa seperti itu. Itulah kelemahan-kelemahan kami, masih menggunakan produksi yang belum digital, belum teknologi, masih kurang. Samping itu tadi SDM yang tentang IT, masih banyak teman-teman UKM ini yang belum ngerti. Padahal IT itu jendela dunia ya. Kita pencet di sini bisa mengerti tentang gimana pasaran, gimana kebutuhan untuk di dunia yang lain seperti itu. Makanya kita harus meningkatkan seperti itu. Di samping itu banyak industri-industri kami yang belum berlegalitas. Legalitas industri kami masih kurang. Mereka rata-rata industri kami adalah industri rumahan yang sudahlah segini juga laku, kenapa saya harus izin? Terkenalnya izin itu masih mahal, masih berbelit-belit. Itu memang kemarin kami rasakan juga, tapi dari tahun ke tahun pemerintah bahkan dari nasional Pak Jokowi juga memangkas perizinan-perizinan itu. Di antaranya izin-izin usaha yang kami wajibkan yang harus ada untuk produk-produk kami yang mendukung untuk kita mandiri itu, di antaranya adalah kayak izin BRT, izin halal, izin SNI, izin HKI, seperti itu harus kita tingkatkan. Selama ini masyarakat harus bagian. Dari 14.000 ini yang izin PRT cuman baru 60%, cuma ada 50% Pak. Jadi sudah terima, sudah gini aja udah laku, kenapa saya harus izin seperti itu? Padahal itu kan harus, kalau mereka tidak mau tenggelam, berdaya saing dengan dalam milenial seperti ini harus ditingkatkan, karena izin PRT ini penting untuk menjaga keamanan pangan, kalau PRT memang pangan ya, jadi pangan itu harus diizinkan seperti itu. Di samping itu juga halal. Kita sebagian besar penduduk kita muslim di Indonesia ini. Sertifikat halal juga masih sangat rendah. Dari 14.000 itu di Kabupaten Cirebon hanya 500 IKM yang sudah mempunyai sertifikat halal. Nah ini masih perlu ditingkatkan. Di saat IKM ini harus maju, harus berdaya saing, itu harus legalitas ini harus ditingkatkan, karena legalitas ini merupakan salah satu unsur yang mendongkrak daya saing dari IKM kita.